Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Konflik antara Rusia dan Ukraina masih terus berkecamuk. Menurut catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga 1 Maret 2022, sedikitnya 136 warga sipil tewas, termasuk 13 anak dan 400 orang lainnya terluka sejak pertama kali Rusia menggempur Ukraina pada 24 Februari 2022. Invasi yang dilakukan oleh Rusia ini tentunya membuat berang berbagai negara dan berujung pemberian berbagai sanksi kepada Rusia. Di antaranya, Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi dengan memutus hubungan dengan lembaga keuangan Rusia, memutus akses 13 badan usaha milik negara Rusia dari pasar Amerika, dan berbagai macam sanksi lainnya. Uni Eropa sendiri memberikan sanksi antara lain membekukan aset dan melarang 3 bank utama Rusia menggelar transaksi finansial. Uni Eropa juga menambah perusahaan milik negara Rusia ke dalam daftar sanksi dan melarang elit-elit Rusia mendepositkan uang ke berbagai bank di wilayah Uni Eropa. Selain itu juga, Uni Eropa juga memasukkan beberapa pejabat penting Rusia ke dalam daftar hitam, sehingga aset-aset mereka dibekukan dan dilarang untuk berkunjung ke negara-negara Eropa. Inggris sendiri mengumumkan bahwa negaranya akan memberikan sanksi kepada 100 individu dan entitas Rusia dengan membekukan aset mereka. Pemerintah Inggris mengatakan tujuan dari hal tersebut adalah untuk mengecualikan bank-bank Rusia dari sistem keuangan Inggris dan sederet sanksi lainnya. Sementara Jepang memberikan sanksi diantaranya dengan pembekuan aset individu Rusia tertentu dan lembaga keuangan. Di samping itu juga larangan ekspor ke organisasi militer Rusia. Selain Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Jepang, beberapa negara lain juga turut memberikan sanksi terhadap Rusia, di antaranya Kanada, Swiss, Prancis, Australia, Selandia Baru, dan Taiwan. Sederetan sanksi ini tentunya ditujukan untuk membuat Rusia agar menghentikan invasinya ke wilayah Ukraina, sehingga dampak buruk yang berpotensi mengganggu perekonomian di berbagai negara, bahkan termasuk Indonesia, berangsur-angsur dapat meredah. Dampak buruk dari invasi ini diantaranya kenaikan harga-harga komoditas dan meningkatnya ketidakpastian, sehingga aset-aset berisiko cenderung mengalami volatilitas yang lebih tinggi. Baik Rusia maupun Ukraina telah menggelar putaran pertama negosiasi damai pada 28 Februari 2022 yang lalu di perbatasan Belarusia. Tentunya diharapkan putaran negosiasi damai ke depannya masih akan terus dilakukan hingga tercapai kesepakatan damai. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai kelanjutan konflik antara Rusia dan Ukraina. Semoga bermanfaat dan salam investasi.